masa gejala stroke kenanya di kepala. Di situ dokter itu suruh MRI. Nah, setelah 1 minggu dapat hasilnya, itu ya saya sangat kaget di situ, dibilangnya itu kanker otak. Itu memang sudah parah. Bahkan kalau diprediksi nggak lewat 6 bulan. Jadi Bapak divonis 6 bulan akan meninggal? Dia bilang 6 bulan, tapi bisa lebih cepat. Akhirnya dia minumin perjamuan, kemudian minyak urapan itu sampai 1 botol tuh habis. Setelah itu, pas saya tidur, saat itu badan lepas. Pas kecabut, saya balik belakang, badannya ketinggalan. Ya, meninggal nih. Dan perjamuan kudus dapat membangkitkan seseorang dari kematian. Hari ini kita akan membahasnya. Langsung aja Pak, kita mau tanya. Bapak katanya sempat mengalami kematian lalu bangkit kembali. Awalnya sakit Bapak seperti apa? Bapak ceritakan. Awal mula sakit itu sebenarnya dari Februari 2025. Nah, Februari 2025, cuma saya masih biarin. Nah, masuk Maretnya itu saya mulai rasa aneh. Itu pokoknya di daerah kepala ini, itu kalau datang akutnya, itu kalau disentuh itu sakit sekali. Pertama saya dikasih ke salah satu rumah sakit, dan rumah sakit itu cuma bilang gejala stroke. Nah, waktu dia bilang gejala stroke, saya berpikir masa gejala stroke kenanya di kepala. Di situ dokter itu suruh MRI. Nah, setelah 1 minggu dapat hasilnya, itu ya saya sangat kaget di situ, dibilangnya itu kanker otak. Dan di saat itu dia bilang, gini Pak, penyakit yang di kepala Bapak ini, itu memang sudah parah. Bahkan kalau diprediksi nggak lewat 6 bulan. Umur? Usia saya. Oh, jadi Bapak divonis 6 bulan akan meninggal? Iya, karena ini sudah, menurut dia itu udah di jaringan otak. Bahkan dia bilang dalam siklus medis itu hanya 2 yang silent killer, jantung dengan kanker. Oh, iya. Gitu. Kalau jantung tiba-tiba, kalau kanker dia bisa lebih cepat kalau sudah merambah gitu. Jadi yang kemarin solusinya itu bukan nyembuhin, tapi untuk mengurangi. Atau istilah memperpanjang masa hidup namanya. Itu divonis tahun berapa tuh Pak? Di bulan Maret, April, Mei. Saya ngelewatin 1 bulan, baru di Mei saya pergi lagi. Dia bilang 6 bulan, tapi itu pun dia bilang bisa lebih cepat. Maksimal 6 bulan lah dia bilang. Tapi kalau lewat dari 6 bulan udah nggak bisa. Bahkan dia bilang bisa lebih cepat. Tergantung dari pola hidup sekarang. Kalau memang nggak mau dengan yang kemarin ya. Pemirsa yang mungkin saat ini sedang merasakan galau habis. Kamu bisa telepon di nomor 08119914 240. Saya pulang, kita ngobrol. Ya istri bilang ya mau gimana. Saya bilang ya mau gimana, kalau mau terapi tetap dokternya bilang itu bukan nyembuhin. Tapi itu untuk memperpanjang aja. Kalaupun operasi sama, saya bilang gitu. Ya sekarang kita nggak punya uang sebesar itu. Pun kalau minjem nggak sembuh, cuma buat memperpanjang juga. Begitu. Istri bilang ya udah, kita mau gimana lagi? Saya bilang ya udah, percaya ke Tuhan aja. Nah, waktu di bulan Mei ini saya ngerasa udah gimana ya, kita ngerasa penurunan stamina ya. Setiap hari itu datang sakit itu semakin sering. Makin drop, dan drop itu tuh setiap sehari 2 hari itu kerasa dropnya ada. Saya udah sempat bilang gini ke istri, saya bilang ya kalau memang 1 kali saya pergi, ya mesti siap. Gitu. Akhirnya kita sempat berdoa saat itu, berdoa bareng. Dia juga ya istilahnya minta maaf kalau dia salah. Cuma ya akhir Mei saya masih hidup kan. Nah, malamnya itu sekitar 6:30 saya ngerasa udah berat. Saya paksa untuk jalan. Ini istilahnya ini kayak kita ngelihat lampu
hidup mati itu. Saya berusaha jalan sampai depan teras rumah, saya ambruk. Tapi saya masih sadar. Tapi dengan kondisi udah gelap total, udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Saya ngerasa emang setengah badan sebelah kiri ini udah lumpuh. Gak bisa gerak. Udah nggak berasa sama sekali gitu. Bahkan saya coba untuk ngeplak kaki saya sendiri, itu udah nggak berasa. Kayak mati rasa gitu. Mati rasa setengah ini. Nah, yang setengah ini masih, tapi yang ini kayak udah mulai berasa juga, udah mulai mau mati rasa. Tapi yang jadi cuma tangan ini yang masih normal. Jadi saya duduk, saya ambil HP. Nah itu pun saya nggak bisa sampai ke telinga. Karena kerasa ini udah mulai sakit juga. Dengan tangan sebelah ini, saya pakai video call ke istri saya bilang, saya udah parah. Kalau bisa kamu pulang sekarang. Nah itu kurang lebih setengah 7-an hampir jam 7. Tapi dia bilang, kalau saya tinggalin sekarang, ini masih banyak pelanggan. Tapi ya udah, saya bilang ya udah jam 9. Saya mulai dari jam 7 kurang itu, saya di teras itu sendirian. Dengan kondisi udah suak. Udah suak. Jadi memang udah kerasa tinggal ini doang yang fungsi. Ini semua udah mati total. Tapi di saat itu saya ya dalam hati ya memuji Tuhan kecil-kecilan lah gitu. Untuk ngilangin namanya pikiran-pikiran negatif tuh. Nggak terasa itu udah jam 9 lewat, telepon bunyi. Saya angkat, video call lagi. Dia udah mau balik istri. Oke, saya tungguin. Nggak lama dia balik. Dia kaget lihat kondisi saya itu, dia angkat. Udah, nih saya udah bilang bahwa ini udah akhir. Udah akhir. Jadi ya mesti relain. Kemudian dia keinget. Oh ya, ada dia kalau dalam tas itu dia selalu bawa minyak urapan sama perjamuan. Saya bilang, ya udah, kasih ini untuk yang terakhir kali. Akhirnya dia minumin perjamuan, kemudian minyak urapan itu sampai 1 botol tuh habis. Setelah itu, saya sempat ngerasa kayak ini udah mulai mau fungsi. Oh, setelah minum itu? Udah mulai mau fungsi, tapi sudah tidak bisa bergerak posisinya. Kaku. Langsung kaku. Kaku, dan udah mulai naik dari kaki. Dingin. Kayak gimana kita, iya, kaku terus mulai naik dingin tuh dari kaki. Nah di saat itu saya bilang, saya mau tidur. Udah capek Bapak ya? Udah lelah sekali, udah lemes. Pas saya tidur saat itu badan lepas, kayak copot ya, kayak lem itu dicopot. Krek, bunyi, cabut. Pas kecabut, saya balik belakang. Ulah, badannya ketinggalan. Itu nggak bisa masuk? Nah, di saat itu saya sempat lihat istri saya goncang. Oh, goyang-goyang. Emang udah nggak bergerak. Nah, saya mau coba ujung jari saya, mau nyentuh ujung jari saya, itu sama kayak kutub sama kutub yang itu. Mentah lagi. Mau sentuh lagi, mentah lagi. Nah, di saat itu saya udah pikir, ya meninggal nih. Dan itu benar-benar saya ngeliat dia tubuh saya itu lagi digoncang sama istri saya. Jadi emang udah nggak napas. Nah di saat-saat saya lagi merhatiin itu ada 2 suara di belakang. 2 suara yang dua-duanya saya kenal. Yang satu lebih akrab malah, yaitu suara ayah saya sendiri. Almarhum. Dia meninggal 97. Nah yang satu lagi ini saya kenal dari saya umur 32 tahun. Tapi itu dalam waktu itu muncul di mimpi ya. Waktu 32 tahun itu bahwa itu mengatakan saya nggak lebih dari 3 tahun. Bahkan lebih cepat nggak sampai 1 tahun. Dulu umur 32. Nah singkat cerita akhirnya saya berdoa. Puji Tuhan masih dikasih hidup. Masih hidup lagi gitu. Nah makanya semenjak 32 itu suara memang sering muncul. Sering muncul. Nah ini muncul. Saya noleh ke belakang, benar ada dua orang. Yang satu benar ayah saya, cuma mukanya itu lebih muda. Nah, yang di sebelahnya itu sama kondisinya, cuma mukanya terang. Makanya saya bilangnya lampu bohlam. Itu terang sekali, nggak bisa ngelihat. Cuma terlihat sekilas sedikit rambutnya
agak sepundak, lehernya sama bajunya sama, cuma selutut. Cuma kalau dia pakai ikat pinggangnya itu kayak tali tapi emas. Emas ada bandulannya. Di saat itu saya langsung sadar, oh ini Tuhan Yesus ternyata. Ya udah di saat itu, tapi rasa takut nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah waktu akhirnya dia suruh jalan, ya udah saya cuma bisa diam, saya ikutin. Jadi beriringan, Tuhan yang paling depan, kemudian ayah saya ini, baru saya paling belakang. Nah kita jalan beriringan, nggak ngobrol apapun. Nah tapi sepanjang jalan itu ada lagu. Nah lagu-lagu pujian begitu. Dari situ saya ngeliat ke atas, saya ngeliat langit biru tapi nggak ada awannya. Saya ngeliat ke kanan, itu kayak hamparan rumput hijau, itu lembah, ada berapa lembah. Nah itu ada rumahnya kecil-kecil, putih semua. Sosok yang depan saya, yang ini Tuhan Yesus ini, dia langsung bilang, mari ikut jalan. Saya kaget, loh mau ke jalan kemana lagi nih? Ya udah, saya ngikut. Yang saya waktu itu berpikir cuma begini, kalau ini memang beneran saya meninggal atau tidur, jangan dibangunin. Karena saat itu memang benar-benar kondisi itu nyaman, bahkan kondisi siang seperti ini, tapi nggak sama sekali panas. Kayak di puncak gitu. Ya, nyaman sekali. Di saat itu Tuhan bertanya, mau jalan yang mana? Waduh, sempat tersirat di pikiran. Saya pernah baca dulu di Alkitab bahwa lewatilah jalan yang sempit itu. Sontak saya langsung bilang, yang ini aja, sebelah kanan. Nah, di saat itu Tuhan langsung bilang, ayo silakan. Nah, dia jalan, tapi dia masih di depan. Saya di belakang dia, jalan terus. Kaget saya, di depan saya itu langsung ada tangga ke atas. Tangga itu warna kuning, seperti kuning emas, itu menjulang ke atas. Dan itu satu anak tangga itu cukup tinggi. Saya mau lompat begini, di saat itu seperti ada yang narik ke belakang, dan Tuhan sendiri bilang, belum saatnya. Waduh, pas dibilang belum saatnya, ya udah saya pikir, lah kalau gue udah bawa ke sini, kalau belum saatnya, terus kapan saatnya kan? Ya udahlah. Nah di saat itu saya cuma diem, dan Tuhan bilang, kembali ke jalan yang tadi. Nah udah, akhirnya kembali, tapi dia tetap di depan lagi. Dia di depan, saya di belakang, jalan lagi nih, balik. Kemudian Tuhan Yesus sendiri bilang, tinggal yang ini yang kamu belum ambil jalannya. Oke. Pemirsa yang mungkin saat ini sedang merasakan galau habis. Kamu bisa telepon di nomor 08119914 240. Nah saya udah agak ragu di situ. Waduh, ini jalan apa ini? Nah cuma Tuhan tetap bilang, maju. Saya bilang, aduh, tapi jangan tinggalin dong. Tuhan itu bilang, maju. Tapi kali itu saya suruh di depan, dia di belakang. Dia dorong, jadi dia dorong, maju. Saya bilang, iya, tapi jangan tinggalin lah. Di saat itu dia sempat buang, dia berkata begini, maju, jalan terus, aku di belakang. Makin kecil, akhirnya sampai seukuran seperempat yang kayak tadi, itu saya ngelihat kok hitam di depan, gelap dan baru kelihatan seperti pohon, tapi gelap-gelap, ada awan gelap-gelap begitu. Pas masuk di gelap itu mulai saya cium belerang. Pas masuk yang di gelap-gelap begitu, itu mulai belerang. Saya masuk terus. Pas lewatin kayak itu mungkin awan hitam ya, karena gelap. Pas lewatin itu, di depan saya langsung ada kurang lebih, saya sempat ngitung itu ada 7. Itu 7 goa. Itu setiap lubang itu ada tangan keluar. Dan tangan itu banyak. Dan tangan itu pas satu tangan keluar, itu ujung jari-jarinya mereka itu ada api. Kayak orang dibakar, angus, gosong tuh masih ada api-apinya. Nggak lama dari itu saya dengar suara. Itu teriakan orang, baru kali itu saya dengar. Itu orang minta tolong tuh panjang sekali. Tolong, panjang. Kayak disiksa gitu kali. Iya. Dan memang teriakannya itu ngenes ya. Maksudnya
kayak orang nahan kesakitan yang luar biasa. Itu dari dalam situ semua. Nah di saat itu, jujur saya takut. Saya takut, dan di saat itu Tuhan langsung kayak dia menyamping ke sebelah, dia tunjuk, jangan kamu berakhir di situ. Wah, pas dia bilang begitu, sembari dia tunjuk, saya otomatis langsung kayak lemes. Saya bilang, Tuhan, nggak, ampun, nggak mau ke situ. Nah di saat itu saya ngerasa kayak telinga ini dijewer, terus kayak toyor keras, hilang, kebangunnya ada di pangkuan istri saya. Wah, waktu bangun gimana? Nah waktu saya kebangun, itu istri saya lagi megang HP, dia kaget, lah bangun. Saya bilang, lah kamu ngapain? Dia bilang, saya lagi nelpon siapa? Ambulans. Oh. Dan dia kasih lihat, itu 12 telepon dia ke ambulans, nggak ada yang ngerespon. Dan saya tanya, saya tidur berapa lama? 6 jam. Oh, 6 jam. Tapi di saat itu saya ngerasa itu yang sakit semua tadi yang saya alamin itu nggak ada. Dan badan itu sampai sekarang ya saya ngerasa enteng. Sampai sekarang. Jadi jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi istri menyatakan Bapak udah meninggal. Dia bilang saya udah nggak napas. Oke. Saya cerita ke dia. Dia kaget. Dan dia bilang, ya kamu udah nggak napas berjam-jam itu. Dan saya memang udah tahu kamu udah meninggal. Dan udah akhirnya saya bilang ini, tapi saya ngerasa kok enteng ya. Dia bilang, nggak sakit lagi kepala kamu. Ya enggak. Sampai saya tes, coba deh pijit. Yang kenceng ya. Dia pijit. Tuh, nggak sakit. Saat itu saya bilang, yaudah gini, pagi ini saya mau ke dokter. Memastikan. Nah, pagi itu jam 9 saya ke dokter. Pas ketemu dokternya di jam 10:30-nya karena antrian. Nah, setelah MRI saya pulang. Itu memang agak beda, sama sekali beda. Kondisi sudah sehat ya? Jauh lebih sehat, Oke. jauh lebih fit. Seminggu kemudian saya balik, itu pertama saya ke radiologi. Dia bilang gini, Pak, ini hasil saya udah terusin ke dokter syaraf. Cuma nanti Bapak tanya aja. Saya ngeliat dia mukanya bingung. Saya bilang, emang kenapa? Enggak. Nanti tanya aja ke dokter syaraf. Nah, saya waspada dong lihat orang ini bingung mukanya. Saya bilang, Tuhan, kalau memang lebih parah ya terserah. Tapi saya punya iman, nggak ada yang mustahil. Nah, masih dipanggil. Saya masuk ke dalam, dokternya bilang, Pak, selama seminggu 2 minggu ini minum apa? Loh, saya bilang nggak minum apa-apa. Bapak minum obat apa, ramuan apa, atau pengobatan alternatif apa? Saya bilang nggak ada. Nah di situ dia bilang, soalnya begini Pak, ini ada yang aneh. Coba sus jelasin. Nah susternya bilang, karena di sini Pak laporannya MRI-nya kanker Bapak hilang. Hilang gimana maksudnya? Ya bener-bener hilang. Sampai dibilang sini Pak, itu monitornya dibalikin ke saya. Dia bilang, nih lihat ya, ini hasil yang sebelumnya nih. Tulisan ada bercak. Ini yang sekarang. Bersih, kosong. Wah, berarti mujizat terjadi ya Pak ya? Terjadi. Makanya mereka bilang, Pak, kalau Bapak minum apa, tolong kasih tahu ke kita. Saya mikir, serius nih hilang? Saya sampai keplak-keplak begini. Iya ya, nggak sakit ya? Nah udah, saya penasaran, saya balik ke radiologi. Ketemu lagi dokter tadi, dia bilang, Pak udah ngobrol sama dokter syaraf? Udah. Bersih ya Pak ya? Iya. Dia pun tanya, Bapak rahasianya apa Pak? Pernah Atau kaget ya Pak ya? olahraga atau nggak ada. Dari 3 orang ini, suster, dokter syaraf dengan radiologi. Ini terakhir yang saya dengar, udah minggu lalu. Itu sudah terima Tuhan. Wow. Karena melihat kesaksian Bapak? Iya. Karena memang di saat itu dia minta nomor saya. Saya minta nomor HP Bapak dong. Nah, saya kasih. Kurang lebih 2 minggu lalu, telepon saya bunyi. Waktu itu saya lagi pelayanan.
Saya lihat ini ada telepon, saya telepon balik, ternyata dokter radiologi. Dia bilang, Pak, bisa minta tolong nggak? Yang Bapak kemarin minum apa? Kenapa? Istri saya sekarang kanker. Kena di kanker payudara. Wah, saya dengar begitu, ya udah, kita ketemuan aja. Singkat cerita, saya akhirnya ke rumahnya. Saya lihat memang kondisi istri itu udah parah ya. Saya coba bilang begini. Saya bilang, Bu, percayakan kuasa Tuhan. Iya, Pak. Saya oles kepalanya dan saya suruh minum. Dia minum, udah. Saya bilang, Bu, sekarang Ibu berdoa. Teriak. Tuhan Yesus. Dan dia teriak. Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Dah. Ibu yakin Tuhan Yesus Maha Penyembuh? Saya yakin, Pak. Ya udah. Saya pulang. Cuma singkat begitu. Nah, minggu kemarin saya dapat telepon dokter itu. Saya udah waspada kan. Waduh, jangan meninggal nih. Karena memang udah parah kondisinya. Dia langsung bilang, Pak, istri saya mau ngomong. Wah, kenapa? Istri langsung ngomong, sembuh, Pak. Wow. Saya MRI di kanker darmais. Jadi memang iman kepada Yesus itu kita melakukan ya ada perjamuan kudus, minyak urapan, itu kuasa Tuhan tuh bekerja ya Pak ya. Ya mungkin buat pemirsa yang ingin seperti apa dan bagaimana ingin mau bertanya, boleh juga ya. Komen dan apapun nanti ada teman-teman yang akan memberikan suatu jawaban. Tapi percaya memang kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena iman kita kepada Tuhan, medianya bisa minyak urapan dan perjamuan. wah luar biasa ya. Biasa. Jadi Tuhan benar-benar telah menyembuhkan Bapak ya. Sembuh total sekarang. Mujizat terjadi. Dan jadi kesaksian juga buat banyak orang ya Pak ya. Medianya hanya minyak urapan, tapi imannya tetap Iman yang penting ya. kepada Yesus ya Pak, sumber dari segala mujizat itu. Betul. Karena kan dia bilang nama Yesus lah yang menyembuhkan. Amin. Sebelum lebih lanjut Pak, kita akan saksikan dulu pelayanan Cahaya Bagi Negeri bersama dengan Obor Berkat Indonesia. Kita saksikan. Nama saya Sari Putri Fomasilele, umur 8 tahun. Kalau si Sari ini tinggal di kampung Nias Barat. Bapaknya meninggal tahun 2021. Jadi tinggal mamanya sekarang. Saat ini, Sari tinggal bersama nenek dan kakaknya. Hal ini membuat Sari tumbuh dalam keterbatasan. Karakternya dia malas. Terus awalnya dia masuk itu usil. Pindah-pindah pindah ke tempat temannya dan suka mengganggu. Namun, di School of Life GKB GIC, Sari mulai belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Sesudah saya pergi ke Seoul, saya nggak keras kepala lagi, nggak mau melawan kakak atau nenek, nggak malas belajar. Dengan bimbingan mentor dan dukungan teman-temannya, Sari kini lebih disiplin, rajin berdoa, dan sangat percaya diri. Aku berdoa sama keluarga. Makanya karena udah diajarin di les, makanya aku bisa berdoa, memuji, bernyanyi. Terima kasih CBN sudah menyediakan Soul ini untuk bisa mengubah anak-anak sehingga anak-anak ini mengalami perubahan benar-benar dan anak-anak ini bisa berakar, bertumbuh dan menjadi berbuah. Itu harapan kita ke depannya. Terima kasih Sol dan mengajari saya. Terima kasih CBN karena sudah menyediakan Sol ini dan hidup saya bisa berubah di sini. Jadi kita membantu para masyarakat, komunitas-komunitas gereja yang
mungkin ada jemaat yang tidak mampu, kita berikan UMKM. Bantuan juga kepada anak-anak seperti makan sehat gratis kayak gitu. Jadi memang Obar Berkat ini lebih ke kemanusiaan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan buat pemirsa yang mungkin saat ini sedang merasakan galau habis gimana ya? Kalau habis tuh gimana ya? Apa ya, banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Sakit penyakit ataupun masalah yang tidak ada hentinya. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ya. Ada nomor-nomor di bawah ini, Anda boleh catat. Anda boleh hubungi kapanpun Anda butuh. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan pertolongan karena hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan jalan keluar kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan terus nonton ini karena nanti kita akan berdoa bersama. Saudara-saudara dimanapun berada, cobaan apapun, sakit penyakit apapun, bahkan sesuatu yang istilahnya nggak ada jalan keluarnya, yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada. Saya sudah melihat dia hidup, nyata, dan dia pun yang bisa merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi harus percaya ya Pak ya? Percaya dengan iman. Kalau dia merasa nggak mungkin, apa yang Bapak kamu katakan Pak? Di saat kita bilang nggak mungkin, disitulah imanmu nggak ada. Yang harus dilakukan apa Pak? Harus tetap percaya bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Wah, luar biasa. Boleh Bapak berdoa buat pemirsa? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan. Dan pada saat ini Engkau juga tahu Tuhan, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan-Mu. Di luar sana banyak yang menderita sakit penyakit, beban, bahkan serangan-serangan santet apapun ke dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, siapapun mereka, Engkau sanggup memulihkan. Sama seperti Engkau memulihkan hamba-Mu ini. Tuhan, hamba berdoa buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkaulah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Engkau saja yang akan memulihkan mereka, mentahirkan mereka. Dan mereka akan mengalami perjalanan dengan Engkau. Dan mereka akan mengalami mujizat dari hari ke hari, kesembuhan dari hari ke hari. Dan Engkaulah yang akan memberkati mereka segala usaha pekerjaan mereka mulai saat ini sampai seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa dan meminta hanya kepadamu. Amin. Amin. Dan buat pemirsa juga yang merasa diberkati oleh konten ini, diberkati oleh konten-konten Cahaya Bagi Negeri yang lainnya, jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar, bersaksi juga bisa, dan pasti share supaya makin banyak orang juga diberkati. Terima kasih Bapak Ya, sudah terima hadir kasih, Pak Roland. menceritakan kebesaran Tuhan Yesus buat pemirsa. Saya percaya pelayanan Bapak nanti diberkati ya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Ya buat kita semua nih yang menyaksikan acara ini ya, makasih banyak terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Namun karena waktu kita akan pamit. Saya Charlie. Saya Ramonski. Dan saya Roland. Tuhan Yesus memberkati.